Kita sama-sama melihat bagi saudara pada ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. 17 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Beginilah harus kamu katakan kepada Yesus, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Saudara, inilah perkataan yang hanya mampu diucapkan. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Inilah satu statement, pernyataan, perkataan yang hanya mampu dikatakan oleh seorang yang imannya bertumbuh, saudara. Dia tidak akan mampu, seorang yang tidak bertumbuh imannya, dia tidak akan mampu mengatakan hal yang seperti ini. Bahwa Yusuf berkata, karena saudara-saudaranya kemudian takut saudara Yakub sudah meninggal, Yakub sudah mati, dan mereka takut bahwa Yusuf akan balas dendam. Ya. Mereka berpikir Yusuf baik karena janjinya kepada Yakub, ya. Karena Yusuf melihat ada ayahnya, ya saudara. Tetapi kemudian mereka menjadi takut, khawatir kalau sampai Yusuf kemudian membalas kejahatan yang mereka sudah lakukan kepada Yusuf. Tetapi inilah yang menjadi ucapan daripada Yusuf. Inilah yang menjadi ungkapan, ini yang menjadi statementnya Yusuf. Sekali lagi, ucapan seperti ini dari seorang yang pernah dijahatin, dari seorang yang pernah disusahin hidupnya, yang sudah pernah dirusak hidupnya. Yusuf itu dirusak hidupnya. Kalau kita melihat Yusuf itu dirusak hidupnya, bagaimana tidak? Hidup Yusuf yang tadinya tenang-tenang, ya damai-damai, tiba-tiba berubah sedemikian rupa. Hidupnya lalu kemudian berubah, dijual jadi budak. Hidup Yusuf itu dirusak. Ya tapi dari satu orang yang sepertinya hidupnya dirusak, saudara, tapi kemudian dia bisa menyatakan, dia bisa mengeluarkan sebuah statement yang hebat, yang luar biasa. Kata-katanya adalah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada amin, saudara? Yusuf mengerti hal ini, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Ada amin, saudara? Bahwa Allah yang sanggup, kalaupun ada orang yang mereka-rekakan yang buruk, yang jahat buat Yusuf, tetapi Allah yang hebat, yang berkuasa itu, dia sanggup sudah memakai cara kerja manusia yang buruk itu menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Makanya saya katakan, ini menjadi sebuah pernyataan yang hanya bisa diucapkan, hanya bisa diungkapkan oleh seorang yang imannya bertumbuh, hanya oleh seorang yang pengenalan akan Tuhannya bertumbuh. Kalau tidak, maka dia akan menyesali hidup, dia akan benci, dia akan menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat seperti itu. Sakit loh, saudara. Yusuf itu sakit. Tetapi kemudian dia bisa menyimpulkan, saudara, dari semua peristiwa yang terjadi, saudara, dia bisa menyimpulkan satu hal penting dalam hidup, bahwa iya, ternyata dia ada di Mesir itu karena rencana Tuhan. Ada amin, saudara? Dan Tuhan memakai siapa? Tuhan harus memakai sesuatu. Tuhan harus memakai seseorang. Untuk apa? Membuat Yusuf ada di Mesir. Siapa yang akhirnya dipakai? Saudara-saudara Yusuf.
Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena seringkali akhirnya begini saudara, rancangan Tuhan itu tertutup saudaraku ya, dengan apa? Dengan rasa kecewa kita, dengan rasa sakit hati kita. Rencana Tuhan, karya Tuhan yang besar itu tertutupi oleh apa? Oleh rasa sakit hati kita, bahwa enggak, ini karena perbuatan orang-orang ini. Saya begini nih karena, bahwa saya harus berkata, bilang, ingatkan sama saudara dan saya semua kita yang hadir saudara, bahwa tidak ada yang tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada amin saudara. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan sendiri berkata, satu helai rambut jatuh Tuhan tahu. Satu rambut kita jatuh itu karena seizin Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu detail sekali, Tuhan itu sangat memperhatikan sekali hidup kita. Apalagi soal-soal yang seperti ini saudara. Orang ganggu kita, orang rugiin kita, orang nyerang kita, orang ejek kita, orang. Dan saya percaya bahwa kita harus juga belajar memandang semua yang terjadi dalam hidup kita itu seperti Yusuf memandang kehidupan. Saya tidak tahu saudara setuju atau enggak, tetapi seperti inilah rumus kehidupan, rumus iman ya saudara, rumus kehidupan orang percaya, bahwa Allah memakai seringkali banyak hal. Saya harus bilang begini saudaraku, Daud harus bersyukur. Daud harus berterima kasih sama Saul, karena tanpa Saul nggak pernah muncul Daud yang hebat, yang luar biasa. Tidak pernah muncul seorang yang hebat secara karakter, hebat secara iman, nggak muncul. Kalau apa? Kalau nggak ada Saul, ayo jadi duri. Daud nggak pernah punya otot-otot iman yang kuat. Daud nggak pernah punya mata rohani yang tajam. Kalau apa? Kalau Tuhan nggak pernah hadirkan Saul dalam hidupnya Yusuf, Saul dalam hidupnya Daud. Bahwa Daud itu jadi orang hebat. Daud itu berotot imannya. Daud itu matanya mata yang tajam, mata yang bisa melihat rencana Tuhan. Karena siapa? Satu proses yang Daud alami lewat Saul. Samuel, saudaraku ya, Samuel itu nggak pernah muncul dari seorang wanita yang bernama Hana. Samuel itu muncul karena ada tekanan yang begitu hebat yang Hana alami dari Penina. Selalu rumusnya begitu, kalau saudara lihat, selalu rumusnya begitu. Nah, seringkali kita lari itu. Seringkali kita malas tuh sama kejadian-kejadian seperti itu. Seringkali kita nggak mau terima tuh yang namanya kejadian-kejadian seperti itu. Seringkali kita menolak, kita saudaraku, kecewa ketika kejadian-kejadian seperti itu terjadi menimpa kita. Padahal itu adalah sebuah proses tuh. Untuk apa? Untuk dihasilkan dari hidup kita sesuatu yang luar biasa. Bisa bilang amin saudara. Nggak pernah ada pisau yang tajam tanpa ada asahan. Ya saudara. Nggak pernah ada pisau yang tajam tanpa adanya asahan. Batu asahan kah, besi asahan. Pisau itu kalau mau tajam dia harus ketemu sama yang namanya asahan. Nah, ini bukan cuma teori, tetapi ini sebetulnya saya melihat ya, dan saya alami
Ini menjadi rumusnya Tuhan untuk membentuk kita, mempersiapkan kita, menjadikan kita menjadi sesuatu yang khusus gitu, saudara. Kita mau tajam, tapi kita nggak pernah mau ketemu sama gerinda. Gerinda ya, kita bukan gerindra. Kalau gerindra partai, saudara. Gerinda. Kita mau tajam, tapi kita nggak mau ketemu tuh sama yang seperti batu asahan yang kayak gitu. Yusuf bisa mengerti, Yusuf bisa menyimpulkan sesuatu, saudara, dari semua kejadian yang tidak menyenangkan. Dari satu, saudara, saya percaya begini. Kalau Yusuf ingat kejadian itu, aduh. Pernah kan saudara, kalau saudara mengingat satu hari yang gak menyenangkan dalam hidup saudara, lalu kayaknya langsung nyas gitu. Yusuf juga sama. Yusuf waktu ingat kejadian seperti itu, kayak langsung keringat dingin mungkin. Langsung ngap gitu. Karena itu sebuah hari yang aduh. Tapi pada akhirnya dia tetap bisa mengatakan dan menyimpulkan, saudara, bahwa harus semuanya itu terjadi, harus pakai cara seperti itu. Untuk apa? Untuk pada akhirnya Yusuf ada di Mesir dan jadi saknat, paham ya? Saya nggak tahu, saudara, apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya mau bilang begini, semuanya baik, saudara. Amin. Semuanya baik. Semuanya baik. Nggak ada rancangan Tuhan yang buruk dalam hidup kita. Semua adalah untuk mempersiapkan kita menjadi sesuatu yang istimewa. Batu asahan itu bukan untuk merusak pisau. Batu asahan itu, saudaraku, besi asal itu bukan untuk merusak gunting, bukan. Batu asahan itu bertujuan, saudaraku, untuk apa, saudara? Untuk mempertajam. Amplas kalau dia ketemu sama kayu, itu amplas nggak pernah bertujuan untuk merusakkan kayu, tapi untuk apa, saudara? Memperhalus kayu. Untuk apa? Untuk satu saat kayu itu jadi barang yang bisa dipamerkan. Saya alami itu, dan saya percaya saudara juga alami. Tapi adakah sampai hari ini lalu saudara bilang begini, jahat ya, jahat. Lalu kemudian seorang masih trauma gitu, seorang masih jahat. Orang itu setan, anaknya setan ya gitu. Tolong kita ya saudara, bahwa inilah proses yang Tuhan buat. Seperti yang saya katakan, Daud harus berterima kasih sama Saul. Karena tanpa Saul nggak pernah Daud punya otot-otot iman yang kuat. Nggak pernah terlatih tuh kakinya Daud jadi kaki yang kuat, bisa seperti kambing gitu. Ya. Yang bisa melompat, bisa melewati batu-batu yang terjal. Kalau kita bisa mengerti ini, kalau kita bisa memahami ini, dan memang ini butuh apa? Makanya ini butuh iman yang dewasa. Nggak akan pernah bisa dipahami kalau saya dan saudara Kristen kanak-kanak. Kristen kanak-kanak kalau diambil, kita lagi pegang pisau, kita lagi pegang gunting, kita lagi pegang silat, diambil kita marah, kita kecewa sama orang yang ambil. Apakah itu papa kita, apakah itu mama kita, apakah itu kakak kita, apakah itu siapa, saudara, kita akan marah. Tolong kita sudah, supaya pemahaman seperti ini itu juga
menjadi pemahaman, sudah menjadi pemahaman kita. Itu tandanya saudara mulai dewasa di dalam Tuhan. Iman saudara, kekristenan saudara mulai dewasa. Ketika tandanya ini, salah satu tandanya ini, bisa memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, seperti Roma 8 ayat 28. Ada amin saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ini bagian yang pertama, saudara, yang kita lihat. Bagian yang kedua, saudara, yang saya temukan dari ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Sama kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kalau saudara memperhatikan dari kata-kata Yusuf, saudaraku, ya, kalau saudara memperhatikan dari kata-kata Yusuf, karena kemudian kuncinya mereka ada di Mesir, ya saudara, kuncinya adalah Yusuf, ya. Tetapi ternyata Yusuf bilang begini sama mereka. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dia bicaranya sama siapa? Dia pesannya sama siapa? Dia pesan sama saudara-saudaranya. Saya kurang tahu, saudaraku, adakah masih komplit saudara-saudaranya? Yusuf, saudara-saudara Yusuf, saudara masih komplit enggak? Tetapi dia bilang bahwa merekalah yang dititipin sama Yusuf. Bawa ini tulang-tulang, artinya apa? Mereka nih saudaraku, mereka nih saudara-saudara Yusuf dan semua keturunannya, ya saudara, dan keturunan saudara-saudaranya, ya, apa namanya, Ruben, Yehuda dan lain sebagainya itu, saudara. Artinya gini, kalau Yusuf sudah mati, kalau aku sudah mati, jangan lama-lama tinggal di Mesir gitu. Karena kan kuncinya Yusuf. Sekarang Yusuf sudah gak ada, mau ngapain? Masalah sudah berakhir, mau ngapain? Mungkin waktu itu mereka masih berpikir gimana mereka mau tinggalkan Mesir, karena Yusuf masih menjabat di Mesir. Nggak boleh dong, dia harus selesaikan jabatannya, dia harus akhir jabatannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dia nggak bisa tinggalin itu, saudaraku, lalu kemudian pulang ke Kanaan, saudaraku, nggak bisa. Tapi sekarang Yusuf mati. Nah, ini yang jadi masalah. Inilah yang saya katakan, inilah kekuatan Mesir. Inilah kekuatan Mesir, saudara. Mesir itu punya daya pikat. Mesir itu punya daya rekat. Mesir itu punya daya magnet gitu, daya tarik yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita harus berhati-hati nih, saudara. Kita harus berhati-hati sama kekuatan Mesir. Saya pernah bilang, kita tinggal di Mesir, tetapi hati-hati. Karena kekuatan Mesir itu begitu luar biasa, sampai akhirnya, saudaraku, ya, mereka sudah gak punya keinginan keluar dari Mesir. Sampai akhirnya apa? Mereka terjerat di Mesir. Sampai akhirnya apa? Mereka diperbudak di Mesir. Mesir memang menjanjikan, tetapi hati-hati, jangan kita sampai terikat di Mesir, jangan sampai kita gak bisa keluar dari Mesir. Kita ada di dunia, kita bekerja di dunia, kita cari duit di dunia, kita makan di dunia, kita berpenghasilan di dunia. Tapi hati-hati, hati kita gak boleh terikat di Mesir. Ada amin, saudara? Hati kita gak boleh terikat sampai akhirnya gini, urusan tentang kekekalan, urusan sorga, bicara tentang sorga tuh nggak ada minat sama sekali.
Kalau urusan surga tuh, aduh, kalau bicara surga tuh, kalau kita mendengar ada orang bicara surga, aduh, orang frustasi gitu. Ya jangan juga bicara terus surga, saudara. Tapi maksudnya, kadang-kadang kita punya sudut pandang yang beda. Karena kita nggak tertarik sama surga, kita nggak tertarik sama yang namanya kekekalan. Buat kita hidupnya yang ini nih, cari duit, ya saudara, apa namanya, tambah banyak, udah punya usaha ini, buka lagi, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan hati kita terikat di Mesir. Bisa bilang amin, saudara. Jangan sampai gairah kita, kerinduan, minat kita tentang surga itu sudah nggak ada lagi. Ingat nih, saudara. Cek baik-baik hati saudara. Adakah hati kita masih tertarik sama surga? Atau saudara, kalau saudara sangat menikmati yang dunia, saudara seperti Halil Anwar kan siapa itu? Aku ingin hidup 1000 tahun. Ya, pegel saudara. Kakak Baturi kali 1000 tahun. 120 berak Kakak Baturi. Batu-batu sudah mati kan? Iyalah saudara. Ada teman saya bilang saya pengen hidup 120 tahun. Ya Pak Harap dari aku ya. 20 tahun ya, orang teman-teman kita udah mati di umur 80, berarti kita masih ada 40 tahun. Kita ketemunya sama cucunya Mika, sama cicitnya Mika tuh sudah saya, kalau masih 120 tahun ya, udah gak diladenin, ngomong juga udah gak nyambung. Apa sih? Baru kita income gak enak. Iya, iya kan, udah gak enak, udah gak nyambung, benar. Kamu sudah ngobrol sama anak-anak sudahnya, udah agak mereka kalau mendengar kita lagi ngobrol sudah sekali-kali melihatnya. Apalagi 120 tahun. Ini nih saudara, yang kita mesti cek lagi ya, sebelum kita menjalani kehidupan kita bicara tentang hal rohani. Tapi sebetulnya adakah hati kita sudah terjerat sama dunia, hati kita sudah terjerat sama Mesir, sampai akhirnya waktu pun bicara Yusuf, bicara tentang Bali, bicara tentang tanah Kanan, mereka nggak tertarik lagi. Buat mereka hidup tuh di Mesir, jangan pernah balik lagi ke sana. Saya bukan bilang saudara nggak usah buka usaha lagi, saudara udah baik ya saudara. Bukan berusaha saudara segiat-giatnya, bekerjalah segiat-giatnya saudara, berpikir untuk apa lagi, inovasi apa lagi, usaha boleh saudara, tetapi perhatikan baik-baik, jangan sampai hati kita terjerat sama dunia. Sampai akhirnya apa? Bicara tentang kekekalan, bicara tentang surga itu jadi sesuatu yang nggak menyenangkan gitu, nggak tertarik gitu. Saudara bisa saja kalau saudara hobi burung, ada orang bicara tentang anjing, saudara bisa tidak tertarik ya saudara, karena memang beda hobi ya. Saudara bicara tentang apa namanya, yang satu bicara sepeda, yang satu bicara tentang tanaman, saudara bisa nggak nyambung tuh, bisa nggak tertarik ya. Tapi ini kalau bicara surga, kita punya tujuan yang sama. Tuhan menciptakan kita, kalau sudah lihat di PA, dia kalau suka datang di PA waktu itu sudah Tuhan menciptakan kita untuk sebuah kekekalan. Ada amin saudara. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan, menghadirkan saya untuk sebuah tujuan kekekalan. Bukan tentang bicara saya 70 tahun, 60 tahunnya saya, 75-nya saya, bukan. Tetapi bicara tentang kekekalan. Itulah proyeknya Tuhan, itulah sasarannya Tuhan, menghadirkan kita di muka bumi. Jadi aneh kalau kita nggak sama gitu. Jadi aneh kalau kita kemudian tidak tertarik sama kekekalan, sama surga.
Artinya apa? Itu tandanya apa, saudara? Itu tandanya terjerat kita. Itu tandanya hati kita sudah masuk dalam perangkap dunia, dalam perangkapnya Mesir. Nanti jangan heran, ya. Nanti jangan heran kalau kita biarkan seperti itu. Nanti jangan heran. Nanti pada akhirnya ujungnya apa? Kita diperbudak di Mesir. Ada orang yang akhirnya diperbudak, saudara. Kerja, tapi nggak menikmati. Ada kan yang begitu? Kerja, duit masuk terus, ya. Tapi diperbudak, nggak menikmati itu berkat. Jangan tahu tempe. Alasannya sehat sekali-kali. Tiap dina tahu tempe, ya itu alasannya kikir, pelit, pedih. Mangan nasi lengko bari anak-anak berenam loro lengko loro segai gawa dewek semua. Aduh ya kata aku itu sudah bikin rugi tukang lengko. Sampai yang kayak gitu itu yang namanya diperbudak. Paham saudara? Ini bukan tentang style lifestyle, bukan ya saudara. Saya tidak bicara lifestyle, masing-masing kita punya lifestyle. Tapi ini sudah kalau sudah bicara seperti itu sudah diperbudak. Sudah dapatkan sesuatu tapi tidak bisa menikmati. Nanti dinikmatinya apa? Oh, sakit. Tolong kita ya saudara, ya, bahwa sasaran kita suatu saat kita harus balik ke rumah Bapa di surga. Amin. Suatu saat kita akan pulang, dan itu hari yang indah gitu saudara. Itu hari yang indah. Memang itu menyakitkan buat keluarga kita. Memang itu menyakitkan buat apa? Kalau saudara suami istri, saudara akan pedih. Kalau saudara istri suami, saudara akan pedih. Anak-anak akan pedih. Tapi buat kita itu sebuah hari yang menyenangkan. Karena kita bisa tinggalkan dunia dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja. Ada amin saudara. Saya sedih kalau ada satu jemaat yang meninggal, saudara. Aduh, saya sedih. Tapi di sisi yang lain saya berbangga, apalagi kalau orang itu adalah seorang yang setia dalam saya berbangga. Tolong kita saudara, ya. Biarlah ini yang jadi indikasinya nih saudara. Terjeratnya kita, sudah terjerat hatinya kita, sudah terikatnya kita, saudara. Karena iblis nih saudara, dunia nih seperti perangkap, kayak perangkap tikus tuh saudara. Sampai akhirnya kita melihat ada sesuatu, kita masuk dan kita udah nggak tahu cara keluarnya bagaimana. Karena sudah nggak bisa tuh, pintunya cuma bisa buat didorong masuk. Buat keluarnya udah nggak bisa, cuma satu, engselnya cuma bisa ke dalam. Jangan sampai. Itu mengerikan. Tuhan tolong kita ya saudara. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong setiap kita supaya hati kita tetap merindukan surga jadi tempat kediaman kita untuk selama-lamanya. Mari kita menyembah Tuhan.